sebelum kita mengikuti bacaan pelajaran sekolah Sabat untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan roh-Mu yang suci, agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Jumat 19 Desember 2025. Pelajaran yang ke-12 di triwulan yang keempat. Pendalaman, bacalah tulisan Ellen G. White, Pesan Yosua yang terakhir dalam Alfa dan Omega Jilid 2, halaman 133 sampai 138. Setan menipu banyak orang dengan teori yang masuk akal bahwa kasih Allah bagi umatnya begitu besar sehingga ia akan memaafkan dosa yang ada di dalam diri mereka. Ia menyatakan bahwa sungguh pun ancaman-ancaman firman Allah itu mempunyai maksud tertentu di dalam pemerintahan moralnya. Semuanya itu tidak akan dilaksanakan dengan sesungguhnya, tetapi di dalam segala perlakuannya terhadap makhluk-makhluknya, Allah telah mempertahankan prinsip-prinsip kebenaran dengan menyatakan dosa dalam tabiat yang sebenarnya, oleh menunjukkan bahwa akibatnya yang pasti adalah penderitaan dan kematian. Keampunan yang tidak bersyarat tidak pernah ada dan tidak pernah akan ada. Keampunan seperti itu akan menunjukkan tidak berlakunya prinsip-prinsip kebenaran yang menjadi dasar dari pemerintahan Allah. Itu akan memenuhi semesta alam yang tidak pernah berbuat dosa dengan keadaan yang kacau balau. Allah dengan setia telah menunjukkan akibat-akibat dosa, dan jikalau amaran-amaran ini tidak benar, bagaimanakah kita dapat merasa pasti bahwa janji-janjinya akan digenapi? Apa yang disebut sebagai kemurahan jikalau itu menyisikan keadilan bukanlah kemurahan, melainkan kelemahan. Allah adalah pemberi hidup. Dari sejak mulanya segala hukumnya telah ditetapkan untuk kehidupan, tetapi dosa telah merusak peraturan yang telah ditetapkan Allah, dan kekacauan pun mengikutinya. Selama dosa ada, maka penderitaan dan kematian tidak akan dapat dihindarkan. Hanyalah oleh karena penebus itu telah menanggung kutuk dosa demi kita, maka manusia mempunyai pengharapan untuk melepaskan dirinya dari akibat-akibatnya yang mengerikan. Pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi. Pertanyaan yang pertama, tinjau kembali bukti-bukti kesetiaan Allah dalam hidup Anda. Apakah yang dapat Anda tunjukkan? Pada saat yang sama, bagaimanakah Anda merespons ketika segala sesuatu tidak berjalan seperti yang Anda harapkan atau doakan, atau ketika janji-janji yang diucapkan hanya dibalas dengan keheningan? Kedua, diskusikanlah ajaran Alkitab tentang murka Allah. Bagaimanakah Anda akan menyampaikan murka Tuhan sebagai bagian dari kabar baik? Ketiga, prinsip-prinsip apakah yang dapat Anda miliki dari pelajaran pekan ini mengenai pergaulan dengan orang-orang yang tidak beriman? Bagaimanakah kita dapat menyeimbangkan antara memiliki batasan yang jelas dalam hal prinsip dan praktek sementara kita bergaul dengan sesama untuk melayani mereka dan memperhatikan kesejahteraan mereka? Yang keempat, apa sajakah rintangan yang menghalangi Anda untuk berpegang teguh kepada Tuhan dengan segenap hati? Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk pelajaran sepanjang minggu ini, di mana kami dapat belajar untuk berpegang teguh kepada Engkau. Dan kami dapat belajar tentang
bagaimana Engkau itu setia. Walaupun kami sering melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, umat-Mu sering pergi jauh daripadamu, tapi Engkau tetap setia. Ya Tuhan, tuntunlah kami untuk dapat terus setia kepadamu, mengikuti akan perintah-perintah-Mu. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu, menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan untuk janji penyertaan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah pelajaran sekolah Sabat untuk hari Jumat 19 Desember 2025. Sampai bertemu di pelajaran sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.